aku kan di kabupaten berbeda sama ayah. Ayah di kota Banjarmasin, kami di kabupaten X lah gitu. Terus ibu juga bawa aku ke rumah sakit daerah dan gak sembuh-sembuh gitu kan. Ini anak kayaknya ada masalah, hal-hal yang berbau mistis lagi nih, jadi sampai sakit lagi gitu. Akhirnya aku disuruh ibu naik taksi sekitar 4-5 jam perjalanan datang ke tempat ayahku. Aku pikir bakal diobatin kemana gitu ya, ke dokter apa atau ke rumah sakit mana gitu. Ternyata enggak. Ternyata malah diajak ayah kita ziarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi di obrolan santai bersama saya. Dan kali ini kita akan ngobrol ya tentang kisah tanah Borneo gitu. Kalau biasanya kan kita akan ngobrolkan tentang kisah tanah Jawa. Nah, tentunya akan hadir teman spesial kita semua, yaitu Mbak Gusti Gina. Halo. Selamat datang. Selamat datang. Datang sangat berbelanja ya. Gimana Mbak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Om Iya. Hao gimana kabarnya? Sama, sehat. Sekarang yang paling utama. Iya, betul. Iya, ini nanti kita akan ngobrol Mbak. Kita coba berdiskusi dan kita ngobrol bareng. Oke, boleh. Tentang kalau tanah seberang kalau di Jawa. Oh iya kata benar. seberang. Mbak Gina ini aslinya dari Kalimantan? Asli dari Kalimantan. Borneo? Iya benar. Di Kalimantan mana Mbak? Kalau Kalimantan Selatan. Kotanya? Kotanya Banjarbaru. Dari kecil sampai besar, sampai dewasa? Iya di Kalimantan. Tapi kalau dari satu kota aja enggak, saya pindah-pindah gitu loh. Waktu kecil sampai SMA. Itu pindah-pindah beberapa kali, beberapa kabupaten. Oh, itu di Kalimantan Selatan semua? Semua Kalimantan Selatan. Karena ngikut orang tua kan pindah tugas. Iya, ke sini, ke sana. Sebagai anak ngikut aja kan. Iya, kemudian ke Jakarta atau ke Pulau Jawa? 2019. Oh, belum lama ya? Iya, belum lama. Oh, baru 4 tahun. 4 tahun ya ini. Ya, jadi saya terakhir ke Borneo itu atau ke Kalimantan, waktu itu ke Kalimantan Timur. Oh, Samarinda, Tenggarong, Kutai Kartanegara sama Penajam. Itu ke sana 2 kali, Mbak. Wah. Dan ini nanti juga akan saya tanyakan gitu tentang mitos di sana gitu, ketika meminum air sungai atau air Kalimantan tuh katanya akan kembali lagi gitu. Sempat minum di sana? Sempat. Itu waktu di Samarinda itu kan di Sungai Mahakam. Itu sempat minum Mbak. Dan minumnya itu kan simbolik ya. Waktu itu saya pikir minumnya itu langsung di sungainya. Gitu. Saya minumnya di sungainya langsung Mbak. Gitu. Saya pikir waktu itu kan di sungainya. Kan orang sana bilang nanti kalau minum air Mahakam nanti kesini lagi gitu. Nah, kemudian kita kan kayak banyak warung apung ya di sana ya. Sempat minum beneran dari sungainya itu, diketawain gitu. Kalau minum ini kan campur batu bara gitu. Yang maksud minum itu apa? Minum itu misalkan kita sudah ada air minum atau makan di sana itu udah minum tanah, betul. Maksudnya itu. Misalnya minum teh, ya udah berarti udah minum air dari sana. Kalimantan ya. Terus saya ke sana itu di bulan Juli antara Juni-Juli waktu itu. Dikasih tahu nanti tahun ini akan kembali lagi. Bener adanya Mbak, waktu itu Oktober itu saya kembali ke sana dalam 1 tahun yang sama. Wah. Itu ya, ini kebetulan atau enggak ya? Iya benar. Banyak pengalaman sih waktu ke sana gitu. Ada sampai ke hutan-hutan, ke tambang waktu itu. Bener-bener menjelajah ya? Iya, sampai bener-bener ke rumah suku Dayak juga gitu, yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian kali keduanya saya ke sana itu menelusuri tentang jejak budaya dan sejarah. Jadi ke Pulau Kumala yang ada di Tenggarong, kemudian Museum Mula Warman, terus kita ke Gunung Lipan, semua gitu. Itu sih Mbak waktu ke sana. Asik banget. Semoga nanti ke Kalimantan Selatan juga ya. Amin. Iya. Jalan-jalan di tempat kita. Iya, kebetulan di Pulau Kota Baru, di Kota Baru itu ada saudara di sana. Oh iya. Di Kota Baru. Oh, udah lama saudaranya tinggal di sana? Sudah itu dari sejak 2010 malahan. Oh, udah cukup 13 lama tahun. ya di Kota Baru. Wah, gitu. boleh tuh ke sana. Kalau ke sana transit sih kalau naik pesawat ya, tapi juga bisa lewat darat, tapi lewat darat cukup jauh sih. Cukup jauh ya Mbak? Iya, itu capek. nyebrang ya berarti? Nyebrang, pakai ferry. Berapa lama Mbak?
Kalau dari Banjarbaru ya, dari ibu kotanya kita darat 8 jam terus nyebrang kurang lebih 40 menitan ke kota, total 9 jam lah. Oh, Kalau 9 jalan jam? santai ya, tapi Iya, kalau iya. ngebut ya mungkin bisa lebih cepat. Ya lama ya 9 jam Iya. lumayan ya. Tapi kalau pakai pesawat bisa. Langsung ya. Dari Banjarmasin, dari Banjarbaru. Dari Banjarbaru. Nah, ini mungkin teman-teman juga ada pengetahuan baru nih, info baru. Dari Banjarmasin sekarang jadi Banjarbaru ibu Itu kotanya. belum lama, Mbak. Kenapa demikian? Kalau menurut informasi yang aku tahu ya, Iya. Banjarmasin itu kan emang jadi ibu kota Kalimantan sebelum Kalimantan dipecah. Jadi satu pulau tuh ibu kotanya Banjarmasin, terus dipecah-pecah. Jadi emang historisnya Banjarmasin ini dulu juga kerajaan Banjar di sana segala macam. Tapi dalam perjalanan waktu Banjarbaru itu dicanangkan menjadi ibu kota. Makanya udah dibikin tuh tempat lokasi pemerintahan provinsinya di Banjarbaru biar lebih tertata. Karena kan yang namanya juga kota dari zaman dulu, tata kotanya mungkin tidak terlalu rapi gitu loh. Jadi masih udah padat banget juga. Sekitar tahun 2000-an awal itu Banjarbaru pemekaran tuh dari Kabupaten Banjar. Nah, di sana juga udah pelan-pelan pemerintah udah mencanangkan Banjarbaru menjadi ibu kota biar lebih enak aja. Biar terus juga pusat pemerintahan lebih tertata, perkantorannya. Dan akhirnya singkat cerita tahun kemarin kalau nggak salah diresmikan. Yes, alasannya sih itu biar lebih tertata aja. Di kota Banjarmasin tetap masih ada ya? Masih ada. Oh, dipindah Banjarbaru ya. Banjarbaru sekarang. Nah, ini yang terkenal kalau ke Banjar itu kan selain soto Banjar ya, kan juga ini Pasar Apung. Oh iya Itu benar, ya, Mbak, ya? Pasar Terapung. Iya. Itu ceritanya gimana, Mbak? Pernah belanja di situ, Mbak? Pernah Di Pasar dong. Apung? Pernah kesana beberapa kali juga. Dulu saya pernah jadi tour guide gitu waktu kuliah. Jadi kan ikut organisasi duta wisata gitu. Jadi kita kadang kalau misalnya ada tamu-tamu pemerintahan, kita yang ngajak mereka. Dan selalu Pasar Terapung itu menjadi destinasi utama. Karena kan itu asli ya, bukan buatan. Jadi zaman dulu udah ada. Di sana biasanya hanya subuh sampai pagi. Jadi dari abis subuhan gitu, abis azan, sholat, kita langsung OTW tuh. Nanti naik kelotok mungkin udah pernah. Perahu ya? Iya, perahu. Perahu kecil ya? Iya, yang pakai mesin tuh. Iya. Nah, nanti ke sana ke lokasinya sekitar 40 menitan. Di situ sudah banyak tuh ibu-ibu acil-acil. Iya. Udah tahu ya Om Pau ya, acil-acil. Acil, Yang jual tuh acil-acil, jadi pakai jukung. Jukung itu kayak kano sih, kayak perahu kecil. Biasanya mereka mendayung, terus ngejual hasil bumi. Termasuk juga ada makan-makanan, kue-kuean. Nah, itu dari subuh sampai sekitar jam 8 tuh udah bubar. Jadi Pasar Terapung itu udah dari ratusan tahun yang lalu. Memang kehidupan masyarakat Banjar identik banget dengan sungai gitu. Sungai, termasuk mitologinya juga banyak seputar sungai. Ya, ini salah satunya sewaktu ke Tenggarong, Mbak, waktu itu kan berkunjung ke Museum Kayu ya. Itu ada buaya besar banget, itu diawetkan. Yang konon ceritanya itu ditangkap karena makan orang. Nah, ini kan Mbak Gina kan juga konten kreator ya. Saya nonton juga. Dari banyaknya konten-konten kreator ataupun pilihan nih, entah itu traveling, kalau perempuan mungkin kecantikan ya fashion ya, kuliner. Kenapa kok milih hal-hal yang berkaitan dengan mistis atau hal-hal metafisik misteri lah gitu? Nggak sengaja. Ya, tapi Mbak Gina bisa. Indigo gitu ya, punya sixth sense gitu. Ya, atau ini saya tanya dulu nanti coba saya ceritakan gitu. Atau memiliki kepekaan, atau memang memiliki ketertarikan atau interest dengan hal-hal yang berbau mistis atau metafisik. Nah, ini panjang sih Om ceritanya. Nanti sembari maaf Mbak, nanti sembari saya analisis. Wah, gitu. Boleh. Siapa tahu. Iya, siapa gitu. tahu. Dan siapa garis nasab leluhurnya. Aduh. Gitu. Wah. Oke, nanti ini Mbak Gina mau cerita. Nanti coba saya dengarkan, saya analisis. Siapa tahu ada jawaban tentang itu. Gugup banget. Monggo ya. Saya kan tinggal di Kalimantan Selatan tuh dari kecil. Nah, terus di usia 4 atau 5 tahun orang tua bercerai tuh. Dan akhirnya jadi anak broken home ikut sama ibu. Dan semenjak itu ingatan saya terkait dengan hal-hal horor tuh dimulai di usia itu. Karena di usia berapa, Mbak? 5 tahunan. Oh, maaf. Berapa bersaudara Mbak Gina? Karena keluarga besar ya, banyak cabang, totalnya 11 sih. Oh, tapi kalau seibu 8.
Nah, kenapa jadi ingatnya di usia itu? Karena pada saat itu kan ada kejadian perceraian orang tua, saya ikut otomatis masuk ke rumah baru. Di rumah baru itulah terjadi hal-hal paranormal nih di rumah itu. Pas udah mulai agak besar, kayak mungkin kelas 5, kelas 6 SD, udah mulai denger cerita horor tuh dari teman-teman gitu kan. Ada loh yang namanya hantu di dunia ini gitu ya, ada yang kayak gini, barulah berpikir itu horor. Nah, semenjak itu pun sampai SMA aku merasa cukup diteror ya di rumah itu gitu. Dan keluarga aku itu masih cukup lekat sama hal yang berbau, kalau di sini sebutnya klinik ya. Klinik ya. Nah, klinik kalau kita tuh nyebutnya sih budaya, karena itu sudah kayak dari zaman dulu emang seperti itu. Pada saat itu pun aku juga nggak tahu ya, nama aku kan Gusti Gina. Aku pikir Gusti itu nama doang gitu, nggak ngerti karena itu dari ayah. Setelah udah kelas ya saat itu kan juga udah ngobrol-ngobrol, oh ternyata itu marga gitu. Pantesan terjadi hal-hal yang nggak masuk akal di kehidupan aku sama juga keluarga aku. Nah, dari sanalah banyak hal-hal yang bersifat paranormal kan, tapi aku mencoba untuk melogikakannya. Singkat cerita, aku kuliah psikologi. Kuliah psikologi kan, di dalam psikologi ada penjelasan hal-hal yang bersifat paranormal secara realitanya itu kayak gimana sih. Misalnya orang kesurupan kan itu histeria segala macam. Atau yang kayak gini-gini terjadi, ya aku pikir waktu kuliah, oh jawabannya ini loh secara sains gitu. Terus abis lulus aku udah mencoba melupakan semua hal masa lalu, karena ketika pindah kuliah itu pindah juga keluarga semuanya, pindah ke kota, kita meninggalkan lah kehidupan yang berkaitan dengan budaya, sentuhan leluhur segala macam itu gitu ya. Jadi tidak terlalu memikirkan itu lagi. Udah jarang banget juga kejadian paranormal terjadi di hidup aku. Lulus kuliah aku mulai ngonten. Saat itu kontenku adalah psikologi, karena aku kan emang passionnya di situ gitu. Jadi aku bikin konten-konten di YouTube mental health. Tapi sebenarnya aku udah blogging itu udah lama, dari aku SMP. Jadi sebenarnya konten aku tuh berawal dari blog tulisan dulu awalnya. Nah, coba di YouTube ternyata nggak grow nih Om Hao. Sedangkan kita kan pengennya grow ya sebagai kreator, masa udah bertahun-tahun di situ-situ aja. Akhirnya aku udah di Jakarta tuh saat itu. Akhirnya aku mikir aku coba konten lain kali ya. Terus aku juga orangnya suka agak bawel ya, suka cerita gitu orangnya. Coba deh aku bawain urban legend yang ada di tempat aku. Kebetulan tuh dari Kalimantan masih belum banyak yang ngangkat kan. Iya, dari Kalimantan Selatan sendiri pun pada saat itu ekosistem kreator tuh belum seramai sekarang. Jadi memang bisa dihitung jari lah YouTuber atau kreator di sana gitu. Udah aku angkat lah yang pertama kali kontennya Saranjana pada waktu itu. Ternyata rame tuh, dan emang banyak akhirnya yang bikin konten serupa karena jadi viral kan. Akhirnya berdampak juga ke channel aku karena viral itu. Aku bikin beberapa part, dan dari sana aku angkat lagi Kuyang, terus yang legenda-legenda lain, sampai akhirnya mitologi, horor, misteri. Jadi kayak sebenarnya bidang ini ingin saya lupakan. Saya tinggalkan tadi ya. Tapi kayak rezeki Allah tuh kayak kamu lewat ya? Ini loh Gin, kamu udah di sini aja gitu. Ya akhirnya sampai sekarang konten horor, terus juga pertama kali main film juga di bidangnya horor. Ini juga proses buku horor juga gitu. Jadi kayak aku juga bingung kalau orang nanya, kamu emang suka ya di bidang ini? Ya akhirnya aku jadi suka sih gitu. Padahal tadinya ini adalah bidang yang udah aku pengen, jangan deket-deket deh sama hal kayak gini gitu. Aku takut gitu. Iya. Nah ini saya tertarik ini, selama ini kan membahas tentang kota gaib ya Pak. Memang di Kalimantan sendiri itu ada beberapa lokasi yang sangat terkenal gitu. Salah satunya tadi sudah disebutkan itu Saranjana. Kalau yang di Kalimantan Barat itu Padang 13. Padang 12 ya. Di Kalimantan Timur sebenarnya juga ada waktu itu, tapi memang mungkin tidak terlalu di up ya gitu. Namun sebelum nanti kita membahas yang lebih luas nih tentang beberapa mitos yang ada di sana, pernah nggak waktu dulu kecil atau bahkan sampai sekarang ketika ke rumah keluarga, apakah di sini rumah orang tua, saudara atau kakek nenek, itu ada pengalaman apa yang masih diingat? Bahkan hari ini tuh belum selesai pengalaman itu. Banyak banget sih Om. Yang paling berkesan? Ini, aku tuh dulu beberapa kali sakit. Jadi sakit kulit. Nah itu tuh pertama kali aku kayak, oh berarti emang ada ya kayak gini gitu. Jadi kita 4 bersaudara yang dari ayah, ibu sama.
kita hampir 1 tahun, sekitar hampir 1 tahun lah sakit kulit yang gatal-gatal gitu. Berempat udah berobat ke dokter spesialis kulit terbaik di provinsi pada saat itu, dikasih salep obat, bisa lumayan nanti balik lagi gitu kan. Nah pada saat itu posisi orang tuh sudah bercerai. Nah singkat cerita akhirnya dicobalah berpikir secara mistis ya. Kalau misalnya secara medisnya udah nggak ketolong, mungkin ada nih. Iya kan, mungkin kita kadang medis ya. Iya medis sudah diupayakan nih berbulan-bulan kok masih kayak gini. Dihubungin lah ayah, terus kayak udah berpikir konsultasi mungkin beliau ya sama saudaranya atau siapa gitu. Kayaknya ada pusaka keluarga yang nggak dibersihin atau kayak diabaikan. Nah ternyata ada satu wasi itu kayak besi, bentuknya bisa kayak mandau atau segala macam. Pokoknya pusaka keluarga lah yang harus dibersihkan. Singkat cerita dibersihkan lah sama ayah. Setelah dibersihkan itu dalam artian kayak dimandikan gitu loh, kayak dibersih, pakai mungkin bunga-bunga gitu ya. Dijamas ya mungkin. Iya mungkin ya. bahasanya mungkin kayak gitu ya. Nah terus ya udah tuh setelah hari pembersihan itu lama-kelamaan kita berempat tuh sembuh. Jadi nggak sembuh langsung hilang gitu nggak ya, cuman kayak perlahan-perlahan, tapi nggak balik lagi dan nggak ada bekasnya gitu loh. Nah itu sakit kulit pertama. Yang kedua itu aku sendirian tuh, kelas 1 SMP, tahu Hellboy nggak? Iya. Ya kayak ya, kepiting rebus ya. Iya benar. Nah aku tuh kayak gitu, cuman wajahnya nggak sampai segini aja. Aku kan di kabupaten berbeda sama ayah di kota Banjarmasin, kami di kabupaten X lah gitu. Terus ibu juga bawa aku ke rumah sakit daerah dan gak sembuh-sembuh gitu kan. Ini anak kayaknya ada masalah, hal-hal yang berbau mistis lagi nih, jadi sampai sakit lagi gitu. Akhirnya aku disuruh ibu naik taksi sekitar 4-5 jam perjalanan datang ke tempat ayahku. Aku pikir bakal diobatin kemana gitu ya, ke dokter apa atau ke rumah sakit mana gitu. Ternyata enggak. Ternyata malah diajak ayah kita ziarah. Hah, kok ziarah sih, kan aku lagi sakit gitu. Ternyata diajak ziarah ke tempat-tempat makam-makam silsilah keluarga. Jadi kayak ada makam Raja Banjar yang di sana. Terus kayak ayah tuh kayak ngenalin ini cucu nih gitu, gini. Terus ada disuruh mandi pakai minum air mineral gitu di botol, terus dikasih doa-doa, pakai bunga-bunga juga. Terus tuh seingat aku, badan aku tuh dipukul-pukul sama kopiah hitam. Tapi di bawahnya tuh parafen ya namanya ya, kayak wadah kayak gitu, kayak ada wangian, dipukul-pukul kayak gitu. Dan ternyata dalam selang sekitar 1-2 hari tuh sembuh gitu. Oh ya ke Candi Agung juga kemarin. Jadi Candi Agung tuh juga peninggalan kerajaan Banjar gitulah. Dan saat itu tuh kayak mikir, kok bisa ya? Kok aneh banget sih? Karena aku sakit kan lama ya, pakai obat juga nggak sembuh-sembuh. Tapi dibawa ziarah gitu ke tempat-tempat makam gitu bisa sembuh gitu. Tapi saat itu juga aku bukan tipikal yang mencari tahu banget ya. Jadi kayak udah lah, yang penting aku sembuh gitu. Gitu sih. Terus kejadian lain yang mungkin diingat, oh ada juga nih waktu aku di rumah sih, paling banyak itu di rumah. Karena selain dari ayah, ternyata mama aku tuh juga punya keturunan ya. Tapi aku nggak menggali secara langsung tuh seperti apa aja, aku kurang tahu juga. Nah jadi di rumah itu kita ada kelambu kuning gitu, Om Hao, kelambu kuning kecil. Kalau kata mama sih sekarang aku udah nanya ya, karena udah berdamai dengan masa lalu, itu tuh buat apa sih gitu. Ternyata itu tuh simbol kalau kita tuh keturunan siapa gitu. Nah dengan adanya simbol itu akhirnya leluhur kita itu tuh bakal tahu, oh ini nih anak cucu aku gitu, dan aku bakal ngejagain dia. Nah tapi bagi aku waktu itu tuh serem. Karena bagi aku serem, selain juga hal ada yang begituan, tempat tinggal rumah aku tuh juga seserem itu. Jadi sepanjang 1 kilometer itu jalan provinsi, nggak ada tetangga. Di ujung sebelah kanan tuh makam tua, sana jembatan, belakang itu sawah, kiri kanan seberang juga sawah, pegunungan gitu. Jadi kalau malam hening banget, sepi. Yang kedengaran ya suara jangkrik, kodok gitu-gitu kan. Jadi emang lokasi rumah udah serem duluan nih, ditambah di keluarga ada yang begituan kan. Jadinya emang banyak gangguan sih akhirnya. Itu juga yang bikin aku ibaratnya waktu itu tuh bingung nih, aku gila apa gimana sih gitu kan. Aku apakah mulai jadi orang gila karena mendengar sesuatu, melihat sesuatu gitu kan. Tapi nggak sejelas itu ya Om Hao, kayak misalnya Om Hao nih
bisa berkomunikasi kan, kalau aku nggak. Dan aku banyak melakukan hal-hal yang sifatnya denial saat itu. Itu sih yang paling membekas. Makanya saat itu tuh aku nggak ceritain ke teman-teman aku. Ketika aku menceritakan itu ke publik ya, pengalaman aku, itu memang ada beberapa orang yang udah tahu, tapi hampir semua teman aku tuh kayak kaget karena mereka nggak expect gitu loh aku ngalamin hal seperti itu. Ya karena aku emang simpen aja sendiri gitu. Itu sih hal yang berbau keluarga. Iya. Memang secara garis keturunan nasab ya Mbak, itu memang dapat dari ayah sama ibu memang ada gitu. Tapi memang lebih kuat di bapak ya. Gitu. Dan secara tidak langsung memang saya sudah diizinkan untuk menyampaikan. Jadi ada beberapa tanda-tanda tertentu dalam tubuh. Itu tidak boleh disampaikan, tetapi ada tandanya. Mungkin nanti di luar acara ini ya. Oh iya, boleh. Ya. Aku penasaran. Nah, hal ini yang kemudian bisa mengakses beberapa cerita-cerita seperti halnya kota gaib ataupun mitologi-mitologi yang ada di Borneo gitu. Tapi secara jauh lagi, kalau kita lihat kan Kutai kan lebih tua ya Mbak ya. Kutai, kemudian Banjar, Jawa itu kan memang sebenarnya kakak dan adik, satu-satu kesatuan. Beberapa hal-hal metafisik ataupun juga supranatural itu secara tidak langsung informasi itu masuk ke Mbak Gina. Secara tidak langsung. Jadi kalau kita bilang tentang sixth sense ataupun kita melihat tentang hal-hal metafisik, apakah akan melihat makhluk astral? Itu boleh dibilang itu hanya bagian kecil, Mbak. Tapi segala informasi itu bisa saja dikirimkan ke kita. Nah, ketika tadi Mbak terjadi seperti penyakit kulit, terjadi seperti rasa menolak diri atau apa, itu memang penyesuaian atau sinkronisasi. Jadi akan ada satu energi yang masuk, tetapi energi yang masuk ini boleh dibilang ya tidak besar, tidak kecil, tetapi energi yang dikirimkan itu pas frekuensinya. Jadi kayak receiver modelnya kalau Mbak Gina itu. Kan ada seseorang yang dia memancarkan energi besar, kalau Mbak itu menerima receiver. Jadi misal ada seseorang mengirimkan telepati, kadang nggak tahu ini informasi dari mana, atau berkomunikasi dalam mimpi, atau mendapatkan gambaran-gambaran, itu karena sistemmu itu menangkap, hanya bisa menangkap. Tapi ketika menangkap itu, informasi yang diberikan pas porsinya. Itu. Dan kadang merasa tidak percaya. Karena apa? Kok saya bisa tahu ya itu padahal belum membaca dan belum belajar. Iya, benar. Atau belum pernah mengunjungi tempat itu. Begitu. Dulu aku ketika kecil tuh, aku tuh tipikal orang yang selalu mengingat mimpi sampai sekarang. Jadi aku kalau mimpi aku kemarin tuh aku masih ingat dan detail. Dan dulu waktu kecil, aku nggak tahu ya, aku tuh selalu mimpi hal yang akan terjadi nanti. Dan, oh begitu ternyata. Iya. Jadi aku udah mimpi duluan nih. Ini iya. Kejadiannya beberapa hari kemudian kejadian gitu. Iya, jadi modelnya menerima file atau data. Oh. Gitu. Kalau kita tentang yang akan terjadi atau ke depan, itu kan memprediksi ya. Iya. Tetapi sebenarnya beberapa peristiwa-peristiwa yang akan terjadi itu tanda-tandanya sudah kita mulai hari ini, sudah terasa jauh-jauh hari kasarannya, atau jauh-jauh bulan, jauh-jauh tahun itu sudah terasa. Logikanya begini, misalkan akan terjadi bencana, tanah longsor lah gitu. Secara kasat mata tidak akan terlihat tanda-tanda itu, seperti halnya tanah yang mulai bergeser, walaupun di situ hanya 1 mili, tapi kan kita nggak bisa lihat, Mbak. Tapi ini sudah ada tanda. Nah inilah yang kemudian terkirim secara telepati atau secara mata batin, itu tahu ini akan terjadi kapan, atau seseorang yang akan mengalami sesuatu hal, atau juga segala informasi yang ada di semesta ini seperti apa. Kemampuannya Mbak Gina ini lebih cenderung untuk itu gitu. Dan sebenarnya tanpa disadari juga memiliki teman imajiner. Teman imajiner itu teman yang nggak kelihatan, itu yang selalu nemenin kemana-mana gitu. Karena ini memang berasal dari satu garis keturunan yang seperti warna kenegaraannya di sana itu serba kuning emas gitu pakaiannya. Kemudian saya melihat yang menyerupai Putri Banjar dengan
baju apa ini, baju gemerlap, tapi bukan emas ya, tapi dari benang emas dengan warna serba kuning, dan ada beberapa yang saya melihat seperti iring-iringan kerajaan di situ gitu. Nah, informasi-informasi ini karena dia berasal dari sesuatu hal yang tempo dulu atau masa lalu, itu yang dengan gampang tertangkap gitu. Dan kemudian inspirasi itu datang secara tiba-tiba, ataupun inspirasi itu datang secara utuh gitu Mbak, secara bulat gitu. Jadi ketika Mbak kemudian ini ditulis, ini kemudian diambil atau diperankan, atau ini diceritakan, itu tanpa sadar bisa menjalankan itu tanpa kemudian harus mendalami itu. Jadi ada satu seperti gift untuk masuk itu gitu. Kayak jadi ada penjelasan gitu yang terjadi. Iya, karena ini juga menjadi pertanyaanmu selama ini Iya, gitu. benar-benar. Aku tuh nggak bisa lihat misalkan gitu, aku juga nggak bisa berinteraksi, tetapi kenapa jalanku ada di sini gitu. Benar banget. Itu, dan kenapa segala informasi atau peristiwa itu sudah aku tahu gitu, ataupun diberitahu, karena sifatmu adalah menangkap frekuensinya Mbak gitu. Jadi misalkan sekarang pengen tahu tentang mitologi sungai apa gitu, itu ketika diminta entitas yang di situ mengirimkan informasi tanpa beliau ini menunjukkan fisik atau wujud gitu, tapi tahu, bisa cerita, misal melihat satu bangunan bersejarah atau melihat istana tertentu, ini bisa tahu. Jadi ketika dulu menjadi tour guide itu pas, dan tanpa kalau buka kadang nggak kesugesti, malah mikirnya gitu, lebih baik saya datang, saya merasakan energi yang ada di situ gitu. Oh, seperti itu ternyata. Aku juga bertanya-tanya, benar sih Om Al, kenapa kok di sini jalannya gitu. Ya kalau di Banjar itu sungainya apa Mbak? Ada Sungai Barito, ada Sungai ya. Martapura. Martapura ya, yang Intan itu di Martapura. Iya, karena ketika saya bertanya tentang ini, itu sebenarnya ada yang tadi menjadi teman imajinermu itu mengarahkan arahnya ke situ, ke satu daerah yang banyak intan di situ, Martapura. Oh, gitu. Iya. Jadi ini mungkin dari garis keberapa gitu Mbak. Iya, benar-benar. Namun juga leluhur yang lebih dulu lagi itu memang leluhur ini terpecah. Jadi ada yang beliau kemudian menetap dan membesarkan yang ada di tanah Borneo. Tapi ada juga dari keturunan beliau, leluhur yang paling atas itu yang hijrah atau pindah ke tanah Jawa. Oh gitu. Gitu ya. Jadi saat kemudian Mbak Gina ke tanah Jawa ya, kita sebut Pulau Jawa. Jadi tidak mendiskriminasikan terhadap suku tertentu atau etnis tertentu. Tetapi Jakarta kan masuk tanah Jawa juga Mbak, masuk Pulau Jawa. Ketika nanti Mbak mungkin ke Jawa Barat, ke Jawa Tengah atau Jawa Timur, tentunya informasi-informasi pun akan bisa diperoleh, walaupun Mbak merasa tidak ada keturunan sini gitu. Kenapa? Karena kalau kita tarik lebih jauh, buyut itu tetap ada gitu. Sehingga ini Mbak, tanda yang saya maksud tadi itu ya kayak apa ya, QR-nya itu masih bisa terbaca di sini. Oh my, keren banget. Iya, jadi memang semua tidak ada kebetulan. Dan ketika Mbak mungkin, wah aku pengen bikin ini, bikin itu, nggak bisa jalan karena softwarenya itu nggak bisa mencakup tentang itu, gitu. Jadi lebih ke hal berkaitan dengan dunia supranatural. Ini emang udah jalannya ya? Iya, dan leluhur menghendakinya ke arah itu. Oh iya. Gitu ya. Iya, aku juga bingung sih. Terus juga yang sempat aku merasa, oh kalau kebetulan kenapa harus berkali-kali gitu kan? Kayak topik Saranjana tadi yang kota gaib. Itu kan konten pertama aku. Itu Saranjana. Terus aku ditawari main film. Judul pertama Saranjana. Terus diajak sama Gagas Media buat bikin buku. Nulis, judul pertama juga Saranjana. Gitu sih kayak, ini kenapa? Tapi yaudah aku jalanin dengan senang hati gitu. Iya Mbak, dan ini ngomong-ngomong ya, mungkin bisa dipakai sekarang untuk itu gitu, mumpung saya dampingi ya. Gimana? Nanti ngalir aja ceritanya. Apakah itu Saranjana, apa yang diketahui, dan penggambarannya itu seperti apa Mbak? Kalau boleh tahu. Awalnya aku nggak expect ya Om Ha, kalau ternyata Saranjana itu masih berkaitan dengan kerajaan Banjar. Jujur aku nggak tahu.
karena aku nggak sedalam itu kan nyari tahu. Karena aku pikir karena itu tuh pulau tersendiri dan kebanyakan dihuni sama suku pendatang, suku Mandar, suku Bugis. Ya aku pikir itu tuh kayak urban legend yang muncul dari kehidupan mereka gitu, kehidupan bermasyarakat mereka. Nah ternyata itu tuh ada kaitannya dengan prahara kerajaan Banjar di zaman dulu. Terus juga Saranjana, ya aku rasa sih warga di sana tuh udah kayak berdamai aja sama warga goibnya di sana. Mereka udah kayak nggak takut atau gimana. Walaupun di zaman dulu mereka ngakuin kita nggak boleh ngomongin Saranjana sembarangan, apalagi orang yang tidak tinggal di sana yang mengalami gitu. Jadi nggak boleh tuh ngomong sembarangan. Kalau kita kan sekarang ada sosmed ya, denger-denger bisa cerita kembali kan gitu, bebas kan. Kalau zaman dulu warganya nggak bisa. Kalau kamu nggak ngalamin langsung atau jadi saksi mata atau ada keluarga dekat, nggak boleh ngomongin, tabu banget dulu.